Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunun Hotimah dari SMA Negeri 4 Tambun Selatan akan menyampaikan materi tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Aspek yang disampaikan adalah tentang Al-Quran, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Adapun yang disampaikan adalah ayat tentang perilaku menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, membaca Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32 dan Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 2. Yang kedua, mengidentifikasi hukum bacaan tajwid. Yang ketiga, mengartikan Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32 dan Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 2. Yang keempat, menjelaskan isi kandungan Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32 dan Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 2 serta hadis terkait. Dan yang terakhir adalah menghafal Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32 dan Quran surat An-Nur Quran surat 24 ayat 2 serta hadis terkait. Adapun kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah yang pertama, menganalisis Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 32 dan Quran surat An-Nur surat 24 ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Memahami manfaat dan hikmah larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Adapun KD 42.1 membaca Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 32 dan Quran surat An-Nur surat 24 ayat 2 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. 4.2.2 mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 32 dan Quran surat An-Nur surat 24 ayat 2 dengan lancar. Indikator yang ingin dicapai untuk peserta didik adalah yang pertama 3.3.1 mampu mengidentifikasi perilaku dan yang mendekati zina sebagaimana dalam Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 32 dan Quran surat An-Nur surat 24 ayat 2. 3.3.2 mampu menghindari perilaku yang mendekati zina sesuai Quran surat Al-Isra surat 32 dan Quran surat An-Nur surat ayat 2 dalam kehidupan sehari-hari. 3.3.3 mampu mencermati manfaat dan hikmah larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. 4.2.1.1 mampu membaca Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 dengan baik dan benar. 4.2.1.2 mampu mengidentifikasi tajwid Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat Nur ayat 2. 4.2.2.1 mampu mengartikan masing-masing kata yang terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 dengan benar. 4.2.2.2 mampu mengartikan ayat Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Dan 4.2.2.3 mampu menjelaskan kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Materi yang mendasari semua ini adalah Quran surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32 yang pertama, surat ke-17 dalam Al-Quran terdiri dari 111 ayat termasuk surat Makkiyah.
Larangan mendekati zina, bahwa zina adalah perbuatan yang keji. Beberapa alasan mengapa zina dilarang. Yang pertama adalah status anaknya. Yang kedua, menimbulkan polemik dalam masyarakat. Yang ketiga, ternodanya nama baik. Dan yang keempat, rusaknya rumah tangga. Dalil yang kedua adalah Quran surat An-Nur ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deraklah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali derak. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah pelaksanaan hukuman disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Kandungan surat An-Nur ayat 2 adalah bahwasanya bentuk perbuatan zina itu ada dua, ada zina muhsan dan ghairu muhsan. Zina muhsan adalah orang yang sudah beristri atau bersuami, hukumannya wajib dirajam, dilempari dengan batu hingga mati, dilakukan di tempat terbuka dan disaksikan kaum muslimin. Adapun zina ghairu muhsan, zina yang dilakukan oleh orang yang tidak beristri atau tidak bersuami, hukumannya dengan 100 deraan, dicambuk 100 kali, disaksikan kaum muslimin. Menetapkan hukum bagi pelaku zina, yang pertama pengakuan pelaku sendiri, yang kedua kehamilannya bukan oleh suaminya, yang ketiga adalah kesaksian 4 orang saksi. Identifikasi perilaku yang mendekati perbuatan zina adalah dengan berpegangan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, berikhtilat, bercampur pergaulan yang bebas antara laki-laki dan perempuan. Akibat perbuatan zina yang pertama adalah bisa menimbulkan kehamilan. Yang kedua adalah membuang bayi yang sudah dilahirkan karena menutupi rasa malu. Yang ketiga adalah penyakit yang mematikan, diantaranya adalah AIDS. Kemudian yang tidak boleh dilakukan adalah seks bebas, berduaan tanpa mahram, stop pergaulan bebas, dan stop juga hamil di luar nikah. Menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina, yang pertama tidak berkhalwat, tidak berdua-duaan dengan lawan jenis tanpa adanya mahram. Yang kedua, menjaga pandangan dari hal yang dapat menimbulkan syahwat. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, perbanyak puasa. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.